Diri, kita siapkan lagu pembuka himne Jubileum. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah sumber pengharapan yang dalam sabda telah menjadi manusia, memenuhi kita dengan setiap sukacita dan damai sejahtera melalui kuasa Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, secara bersama-sama kita telah menghidupi tahun Jubileum. Sebagai satu umat, kita telah menghaturkan pujian syukur
dan permohonan kita pada Allah menyatukan diri kita dengan mereka yang seringkali tidak punya suara di hadapan manusia, tetapi yang didengarkan dan dikenal oleh Bapa sebagai anak-anak terkasih. Mereka itu adalah orang-orang sakit, lanjut usia, narapidana, orang miskin. Melalui indulgensi Yubileum, Tuhan telah mengalirkan rahmat, kasih karunia dan berkat. Ia telah memberikan harapan dan damai sejahtera kepada setiap orang. Dia telah menguatkan tangan yang lemah, meneguhkan lutut yang goyah. Kepada setiap kita Dia telah bersabda, teguhkan hati, jangan takut. Dikuatkan oleh pengalaman belas kasih ini dan dipuaskan oleh perjumpaan kita dengannya, hari ini sebagai komunitas keuskupan, gembala dan umat, saat kita merayakan pesta penampakan Tuhan, kita ingin mengucap syukur dalam Ekaristi penutupan tahun Yubileum 2025. Hari ini kita juga bersukacita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-183 tahun. Dalam perayaan Epifani penampakan Tuhan ini, Kristus memanggil anak-anak dan remaja untuk ambil bagian dalam misi gereja, dalam perutusan gereja, dengan tema One in Christ, United in Mission, satu dalam Kristus dan bersatu di dalam misi perutusan. Kita dipanggil untuk bersatu dan saling mengasihi. Dari persatuan itu kita diajak untuk diutus bersama. Kita bisa menjadi misionaris dengan cara sederhana, berdoa dengan setia, berbagi dengan sesama, rela berkorban, dan memberi teladan hidup yang baik kepada teman-teman kita. Maka mari kita rayakan Ekaristi ini dengan hati gembira, sambil memohon agar Yesus selalu mempersatukan kita dan mengutus kita untuk mewartakan kasih-Nya kepada semua orang. Kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk mengalami sekali lagi betapa besar kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dia setia, namun dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, kami makin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak dan remaja, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja, mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah
Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian
pada tanggal 14 bulan Mei akan dirayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 24 bulan Mei, pesta Pentakosta. Pada tanggal 7 bulan Juni, pesta tubuh dan darah Kristus yang amat kudus. Pada tanggal 29 bulan November, minggu pertama Advent, Tuhan kita Yesus Kristus, kepadanya hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, demikian pengumumannya. Biasanya nanti pada sesudah doa penutup kan sebelum berkat, tapi ini pengumuman resmi untuk tanggal-tanggal yang berubah sepanjang tahun. Tidak seperti 25 Desember so pasti itu kelahiran Yesus. 25 Maret itu kabar sukacita malaikat kepada Maria. Dan beberapa tanggal yang sudah pasti seperti 15 Agustus, hari raya Maria diangkat ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama kembali masih dalam suasana Natal untuk umat Katolik. Masa Natal yang sudah dimulai pada malam Natal berlangsung sampai dengan hari Minggu yang akan datang, ditutup, diakhiri dengan hari peringatan atau pesta, entah pada hari biasa atau kebetulan ini tahun ini pada hari Minggu depan, yaitu pada hari pembaptisan Tuhan. Dan hari sebelumnya, hari Minggu sebelumnya, hari ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan kepada siapa? Dilambangkan dengan kepada 3 raja, tapi ini adalah gambaran Tuhan menampakkan bukan hanya pada keluarga kudus Nazaret, bukan hanya pada orang-orang yang datang di sekitar kelahiran Yesus, para gembala dan orang-orang lainnya, tapi kedatangan dari 3 raja ini melambangkan kedatangan Tuhan ditampakkan bagi segala bangsa. Dan orang semua adalah bagian dari bangsa-bangsa itu. Dengan merayakan hari Minggu ini, kita bergabung dengan seluruh umat Kristiani di dunia hari Minggu ini. Dan untuk Keuskupan Manado, kita merayakan sebagai hari penutupan jubileum. Dan bersama dengan umat Katolik di seluruh dunia, kita merayakan hari anak misioner sedunia yang ke-183 tahun. Untuk menunjukkan bagaimana perayaan-perayaan ini mengingatkan kita akan peranan dari orang-orang tertentu, yaitu 3 raja, tapi juga dalam hari anak misioner ini, peranan dari kita semua, khususnya anak-anak sekami dan remaja. Dengan kehadiran kita semua, para pastores, diakon, suster, pimpinan umat, bapak ibu, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih.
Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana ketiga raja ya. Tiga raja itu namanya siapa itu? Tiga raja itu. Masih ingat di sekolah atau di katekese nama-namanya siapa? Raja. Ya. Kaspar, Melkior, dan Baltasar ya. Jadi ingat-ingat nama tiga raja ini. Kaspar, Melkior, dan Baltasar yang membawa emas, kemenyan, dan mur ya. Baik. Dan dalam pesta penampakan ini Injil yang diambil tadi kita sudah dengarkan. Ini ketiga raja dari timur dikatakan dituntun oleh bintang. Dan mereka mengatakan kami telah melihat bintang. Ini bintang gambaran dari ini Allah yang ilahi itu menuntun mereka untuk pergi kepada arah yang pasti. Pasti bintang itu mengarahkan mereka kepada tujuan yang pasti. Dan untuk itu mereka harus jalan terus dalam perjalanan. Hanya kadang-kadang dalam perjalanan itu ya mungkin mereka lalu kehilangan petunjuk, sehingga mereka lalu mencari petunjuk kepada siapa? Kepada Herodes. Yang kita dengarkan tadi perjumpaan ketiga raja itu dengan Herodes. Mereka bertanya kepada Herodes, di manakah dia raja yang orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Saudara-saudara yang terkasih, digambarkan Herodes kaget, terkejut. Saya raja, masakan ada raja yang baru yang lahir? Tapi dia menyimpan kemarahannya. Dia kumpul semua imam, kepala ahli Taurat dan bertanya, minta keterangan di mana Mesias sang raja itu dilahirkan. Ternyata ada jawabannya. Yang mengetahui Alkitab, kitab suci, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tentu Herodes kaget juga kan, oh ternyata sudah diramalkan peristiwa ini. Dan dia tetap menyimpan, dia punya emosi dan kemarahan. Lalu dia memanggil orang-orang Majus dari timur, tiga raja itu. Dan dengan teliti bertanya, kapan bintang itu tampak kepada mereka? Lalu berkata kepada mereka, pergi, carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Herodes itu, mereka pun berangkat. Sudah dapat informasi di Bethlehem, tapi mereka juga tidak tahu di mana itu Bethlehem. Tapi kemudian waktu mereka keluar, bintang itu muncul lagi. Ketika mereka berada dengan Herodes, bintang itu hilang. Nah, bintang muncul lagi, mendahului mereka, dan mereka berhenti di tempat di mana anak itu dilahirkan. Tapi kemudian sesudah berjumpa dengan kanak-kanak Yesus, mereka diingatkan dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Mimpi itu juga punya pesan. Jangan pandang enteng dengan mimpi. Mimpi mengatakan sesuatu tentang saya hari ini. Mimpi memberitahukan tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Tapi mimpi juga memberitahukan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ini punya arti yang mendalam. Ketika ada kesulitan, ada hambatan, kita tetap maju, tetapi mencari jalan lain supaya tetap maju terus mengikuti bimbingan bintang itu.
Kita melihat ketiga raja itu minta saran, konsultasi, tapi salah konsultasi. Ya, konsultasi dengan Herodes yang terkejut dengan peristiwa kelahiran itu. Syukur ada imam-imam yang ternyata mengetahui isi kitab suci dan memberitahukan apa yang sebenarnya. Konsultasi itu penting. Caranya bagaimana? Dengan berdoa kita bisa berkonsultasi dengan Tuhan. Dengan membaca kitab suci seperti imam-imam tadi yang diminta oleh Herodes, lalu kita tahu perjalanan sejarah keselamatan dan kita tahu juga apa inti pesan dari Tuhan bagi kita. Teristimewa misalnya masa Natal ini, apa intinya? Bahwa Allah menjadi manusia, Allah datang untuk menyelamatkan kita. Yang lain-lain pernak-pernik, perhiasan, lagu-lagu dan sebagainya itu bagian-bagian yang ditambahkan yang mungkin kita juga butuhkan untuk mewarnai suasana dengan kembang api, dengan macam-macam persiapan untuk Natal. Tapi intinya apa? Bahwa Allah datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita juga konsultasi dengan apa? Bukan hanya doa, bukan hanya dengan orang-orang, asal orang yang tepat, dan dengan kitab suci, sabda Tuhan, dan dengan alam. Seperti orang Majus dari timur ini, mereka punya kepekaan tertentu terhadap tanda-tanda alam, dan lalu mereka mengikuti tanda-tanda alam itu. Seperti sekarang juga kita diingatkan dengan banjir, longsor akhir-akhir ini yang menimpa bagian-bagian dari dunia ini. Mari kita membaca tanda-tanda alam itu supaya kita bijaksana, supaya kita arif di dalam menata lingkungan kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, lewat peristiwa ini kita diminta untuk mempunyai apa? Dalam bahasa Inggris mungkin ya anak-anak muda suka ini, keren ini, sense of wonder. Mempunyai cita rasa kagum, ya, peka untuk melihat apa yang terjadi di dalam diri kita. Sebab kekaguman itu bukan hanya ada dalam diri anak-anak, ya. Mereka punya kepekaan, mereka punya keterbukaan, sehingga banyak informasi, banyak peristiwa hidup, banyak kelakuan-kelakuan dari orang dewasa, mereka baca itu, mereka simpan di otak, mereka simpan di hati. Tetapi juga sense of wonder itu, kepekaan untuk yang mengagumkan itu, hendaknya kita miliki sebagai orang-orang yang peka seperti ketiga raja itu. Saudara-saudara yang terkasih, maka pada hari ini ketika gereja merayakan juga hari raya anak misioner sedunia, kita diingatkan bahwa mereka ini hendaknya kita perhatikan betul-betul sejak masih kecil, sejak dini. Bahkan kita ingat ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth, lalu memberikan salam, shalom, salam damai kepada Elizabeth, apa Elizabeth katakan? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku, menyalami aku. Dan ketika salammu tiba, saya dengar anak yang di dalam kandungan, janin yang di dalam kandungan itu bereaksi, melompat kegirangan untuk mengatakan bahwa pun sejak kandungan ini, kehidupan ini sudah memahami, sudah merasakan, sudah mempunyai pengetahuan tentang apa itu kehidupan dan apa yang terjadi di dunia sekitarnya, walaupun dia belum melihat, walaupun dia belum dilahirkan. Apalagi anak-anak ini yang punya mata, punya telinga, dan punya perasaan, pasti mereka merekam banyak hal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu dalam gereja Katolik pada awal tahun ini dirayakan Hari Anak Misioner Sedunia, untuk mengingatkan kepada kita sekalian, mari kita mendampingi anak-anak ini. Karena ada banyak contoh di dalam sejarah keselamatan anak-anak, orang muda, remaja, ya, seperti para remaja, ingat kan? Ini Carlo Acutis kan? Ini remaja ini yang mengatakan antara lain, ini jalan tol ke surga apa? Antara lain yaitu perayaan Ekaristi. Jalan tol ke surga apalagi? Yaitu berdoa salam Maria.
Ini jalan-jalan tol ke surga. Ya, ini seorang remaja yang melihat bahwa di dalam simbol-simbol tanda-tanda ini dan perayaan-perayaan ini kita bisa mendekatkan diri lebih hangat, lebih intim dengan Tuhan. Saya ingat seorang santa yang juga terkenal, Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, pelindung gereja dari paroki Malalayang, yang pada usia berapa tahun? 7 tahun. Siapa umur 7 tahun di sini? Angkat tangan, coba angkat tangan. Siapa umur 7 tahun? Ada? Ada? Oh dia angkat tangan ini. Ya. Kalau 7 tahun itu kira-kira kelas berapa, Kang? Kelas 1. Coba bayangkan anak kelas 1 sudah berbicara dengan Yesus. Ya, ingat ya, ada lihat saja di sejarah orang kudus. Doa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak engkau skop, sepak, kian kemari, silakan Yesus. Dan kalau hendak engkau tinggalkan karena sudah bosan, maka tinggalkanlah di pojok kamar dan silakan Yesus. Kalau so bosan, so pastiu dengan mainan ini. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tapi kalau hendak engkau tusuk-tusuk bola mainanmu, ternyata gambaran itu, mainan itu bola. Kalau engkau mau tusuk-tusuk bola mainanmu, oh Yesus, tentu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Luar biasa ya, doa seorang anak kecil umur 7 tahun kelas 1 sudah bercakap-cakap dengan Yesus. Untuk menunjukkan kepada kita sejak dini anak-anak ini sudah punya kepekaan. Kepekaan, ya, bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi bukan hanya kepribadian, tapi juga kepekaan rohani terhadap yang ilahi. Mari pada hari anak misioner sedunia kita melanjutkan perjalanan kita. Yubileum 2025, Siara Pengharapan sudah ditutup, tapi hari ini kita membuka dengan Hari Anak Misioner Sedunia untuk memberikan kepada kita harapan yang lain. Harapan yang lain ada di dalam generasi muda, orang muda, remaja dan anak-anak. Kalau orang memberikan perhatian yang betul-betul kepada mereka, yakin ke depan torampe keluarga, torampe masyarakat, torampe umat akan tumbuh berkembang menjadi lebih hebat, lebih maju seperti di mana-mana rupa-rupa semboyan diungkapkan dalam memajukan kehidupan bersama. Semoga demikian. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan-bacaan, tapi sabda Tuhan juga itu hidup di dalam perjalanan kita bersama dengan anak-anak kita. Maka marilah kita membaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus, Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris, animator, dan animatris, serta para katekis, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada misionaris, animator, dan animatris, serta para katekis, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita, keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yang Mulia Monsinyur Benediktus Estefanus Roli Untu yang merayakan hari ulang tahun ke-69. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Kau tambahkan kepada uskup kami. Terima kasih atas panggilannya untuk mengembalakan umat-Mu di keuskupan ini. Curahkanlah anugerah Roh Kudus agar beliau tetap bijaksana, rendah hati, dan penuh kasih dalam melayani gereja-Mu. Lindungilah beliau dari segala mara bahaya dan sertailah dengan kesehatan yang tetap. Semoga melalui kehadiran dan pelayanannya semakin banyak orang mengenal dan merasakan kasih-Mu. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja. Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami semakin tergerak untuk hidup lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam. Semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkannya banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja dalam semangat Children Helping Children melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sekitar altar ini, Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil, sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap umat di keuskupan kita, diteguhkan oleh kekuatan pengampunan dan disegarkan oleh rahmat Tuhan tahun yubileum, semoga umat beriman di keuskupan kita terus melanjutkan pesiarahannya untuk menghidupi Injil.
kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk wujud khusus misa ini, bersama dengan keluarga mengucap syukur keluarga Momongan Manopo atas hari ulang tahun dari Janet Elizabeth Momongan pada tanggal 4 Januari 2026. Bersama dengan Jessica Elizabeth Purukan bersama dengan keluarga mengucap syukur atas hari ulang tahunnya yang ke-10. Untuk doa-doa khusus ini kita mohon. Ya Bapa, di tahun yubileum ini Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi gerejamu dan memenuhi anak-anakmu dengan pengharapan yang datang darimu. Terimalah niat-niat baik kami dan kabulkanlah keinginan kami untuk bertobat, untuk kembali kepadamu agar menjadi saksi Injil yang sejati. Dengan karunia Roh Kudus, tuntunlah langkah kami menuju pengharapan yang suci untuk berjumpa dengan wajahmu di Yerusalem surgawi, melalui mana kerajaanmu akan datang secara penuh dan sempurna dan semuanya akan bersujud, akan terwujud dalam Kristus Putramu, Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putramu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Dia memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kita menggunakan doa syukur agung yang ketiga bersama para imam. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka kami mohon Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14,
Uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Sesudah doksologi, umat menjawab dengan amin meriah. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita meneguhkan doa-doa kita, doa permohonan, doa syukur, doa pujian dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Cahaya
padang sunyi warta surga surgawi Gloria in excelsis Deo Gloria
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri tahun jubileum. Di Vatikan beberapa basilika sudah ditutup. Terakhir nanti Basilika Santo Petrus akan ditutup pada tanggal 6 lusa. Dalam kebersamaan dengan Gereja Universal, kita ingin menyatukan suara kita dalam nyanyian bersama seluruh gereja yang hari ini di keuskupan kita menaikkan syukur kepada Allah atas segala anugerah indulgensi, rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan untuk kita yang berdosa. Melalui sakramen-sakramen siara, doa dan amal kasih, kita telah mengalami pengalaman yang mendalam akan belas kasih ilahi. Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita dan memenuhi kita dengan rahmat-Nya. Sepanjang tahun suci ini kita telah berbagi dalam iman, harapan dan kasih dengan seluruh misteri Kristus yang tersebar di sepanjang lingkaran putaran masa liturgi, siklus masa liturgi. Sekarang dikuatkan oleh pengalaman pertobatan itu, marilah kita kembali ke dalam irama kehidupan kita sehari-hari. Seperti para murid yang melihat wajahnya, wajah Yesus, marilah kita memelihara sukacita perjumpaan dengan Tuhan dan berpegang teguh pada pengakuan akan pengharapan kita, karena Dia yang menjanjikannya adalah setia. Untuk itu kita menyanyikan Madah Te Deum yang disederhanakan di dalam puji syukur 668. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala surga menyembah, Engkau kami semesta, kerubim dan serafim memuliakan yang trisuci. Para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus esa, kepadamu menyembah. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra Tunggal Penebus, Roh Penghibur sejati, langit
kekal teguh pada sisi kanan Bapa dalam penghakiman-Mu. Tolong umat-Mu yang papa, diri kami yang lemah, dalam Dikau selamatlah. Tiap hari nama-Mu kami puji dan muliakan, ini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datang-Mu. Tuhan kasihanilah, kasihanilah ini dalam cahaya kurnia. Tuntun yang telah Kau pilih, Kau harapkan umat-Mu, kasih-Mu kekal teguh. Kita dengarkan pengumuman. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, Dewan Pastoral Paroki Katedral, dan seluruh umat yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Stefanus Roli untuk MSc, yang telah persembahkan perayaan Ekaristi penutupan tahun jubileum pada Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak Misioner Sedunia. Selamat ulang tahun Bapak Uskup, ulang tahun ke-69, panjang umur, sehat, sukses selalu dalam tugas dan karya pelayanan. Ya. Terima kasih juga kepada para pastores konselebran, frater diakon, dan kepada kor penggerak paduan suara Belarminus Katedral, serta petugas liturgi, lektor, pemazmur, kantores, animator, juga Mesdinar, serta kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Untuk pengumuman paroki, pertama, pengumuman kanonik dibaca untuk kedua kali. Hendak menikah Christophel Ringkuangan, putra dari Roike Romi Ringkuangan, dan Sofia Olivia Makaliwe, asal Wenang Selatan, hendak menikah dengan Marsyanda Maria Runtunowo, putri dari Lukman Vincentius dan Pinkan Brigita Runtunowo, asal wilayah rohani Paceli. Rencana pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 pada pukul 14 WITA. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah tersebut, harap memberitahukannya kepada pastor paroki. Juga untuk agenda paroki, diingatkan kembali bahwa besok hari Senin tanggal 5 Januari 2026 pada pukul 19 jam 7 akan diadakan rapat pastores Dewan
Pastoral Paroki Inti dan ketua-ketua wilayah rohani di pastoran lantai 2. Dan juga pada hari Selasa jam 18.30 ada rapat pastor dan tim pastoral paroki di pastoran. Selanjutnya dalam rangka Hari Anak Misioner, maka sesudah perayaan Ekaristi ini akan diadakan kegiatan anak dan remaja Paroki Katedral di Wisma Muntini. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Saudara-saudari, sebelum menerima berkat Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala doa dalam perayaan ini, hari Minggu, hari Raya, hari Pesta Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner sedunia ke-183, luar biasa ya. Perhatian Gereja Katolik terhadap anak-anak sudah 183 tahun. Dan pada kesempatan ini untuk segala doa ulang tahun saya yang ke-69. So, lebih tua ya. Terima kasih untuk dukungan semuanya, Pastor Paroki, Pastor Kepala Paroki, Pastor Keki Singal, PR, rekannya, Pastor Laurentius Paulus Polcek Pitoy, MSc, dan umat sekalian, umat Paroki Katedral, ini gereja uskup juga ya. Tapi yang berperan ya dorang ini dengan umat sekalian luar biasa, dan dengan kehadiran dari Pastor Jansen bersama juga Pastor Polce Kuria, anggota Kuria dari Keuskupan, dan kehadiran dari diakon yang selalu bersama dengan saya, di mana ada uskup di situ ada diakon ya, mengikuti jejak Paus Sixtus kedua. Bayangkan ya, dari abad-abad pertama Paus Sixtus memberdayakan ini diakon Laurentius ya, Laurentius, atau uskup dari Antioquia Ignatius ya, mengangkat diakon bahkan menjadi penasehat uskup. Jadi bukan cuma anggota kuria dan dewan imam ya, tapi juga diakon bisa menasihati uskup ya, sambil berjalan-jalan ya, bersama-sama. Dan juga kehadiran dari ini paling ujung ini Pastor Aloysius Tombokan ya. Dia biasa dikenal dengan Pastor Ho ya, orang Kekaskasan, tapi berkarya lebih di luar Keuskupan Manado, Kang. Ini Pastor Ho ini ya, rata-rata di luar Keuskupan Manado. Sekarang masih di Paroki Stella Maris Siantan, Pontianak ya, Kalimantan Barat ya. Dia hampir selalu datang menjelang ulang tahun saya. Biasa bikin vigili di rumahnya. Ya, mengingatkan ya dari mana orang berasal, Kang, dari keluarga. Sambil dia juga mengunjungi mamanya yang masih hidup dan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir luar biasa ya, kehadiran dari asisten pemimpin umum MSc sedunia, ini Pastor Franciscus Bram Tulusan ya, ini dari Paroki Kota Mobagu ya, hadir bersama kita bersama-sama. Dan untuk itu mari kita memohon berkat. Undangan itu dari sekretaris ya, jadi ada open house kata ya, open house Natal, Tahun Baru dan ulang tahun ya. Begitu ya Pastor Ekonom, Pastor Jansen ya, open house di Keuskupan ya. Ya. Tuhan bersamamu. Mari kita mengamini dengan meyakini benar-benar betul berkat yang kita mohonkan dari Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa yang mengutus Putra tidak untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan dunia, menjauhkan setiap kejahatan dari saudara-saudari dan mengabulkan kehendak baik saudara-saudari. Semoga Allah Putra yang memanggil kepadanya semua yang lelah dan tertindas
menganugerahkan kepadamu berkat dan damai, agar saudara-saudari memiliki keyakinan untuk menantikan kedatangannya kembali di akhir zaman. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang pada tahun jubileum ini telah memenuhi saudara-saudari dengan rahmat-Nya, memampukanmu untuk mempraktekkan setiap hari dalam hidupmu apa yang telah saudara-saudari hayati dalam iman. Dan semoga saudara-saudari terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, sembahlah Tuhan di dalam hatimu, selalu siap untuk menjawab terhadap siapapun yang menanyakan alasan tentang pengharapan yang ada padamu. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Prepare